Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kalau kita bisa berjumpa lagi meskipun lewat tayangan video ini. Saudara-saudara, saya berdoa terus dan berharap kita semuanya dalam keadaan baik meskipun si corona ini belum berakhir. Mari kita gunakan waktu yang ada, kita pergunakan kesempatan ini mumpung pandemi corona. Ambil Alkitab saudara, kita mau belajar firman-Nya kembali pada kesempatan yang indah ini. Buka Alkitab saudara dari kitab 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Namun seperti biasa saya tidak akan membacakan semuanya. Saya mengambil ayat intinya di ayat yang ke-6. Ayat intinya ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, Dianya itu Tuhan, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini, tema renungannya adalah ori atau KW. Ori atau KW ya. Nah, pada zaman ini banyak sekarang produk-produk, barang-barang, segala hal yang namanya ada barang yang ori, ada produk yang ori, atau ada yang KW juga, saudara-saudara. Ya, misalnya handphone, misalnya televisi, misalnya barang-barang yang lain, atau segala sesuatu yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pilihannya saudara mau ori atau KW? Yang ori, ya betul kan, nggak mau yang KW. Saya juga begitu saudara-saudara. Dan ternyata di dalam kekristenan juga ada yang ori, ada yang KW. Ada orang Kristen yang ori dan ada orang Kristen yang KW. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara-saudara berpikir, wah masa iya? Dari mana kita tahunya? Bagaimana kita tahu barang itu ori atau KW? Saudara, kalau barang ori adalah pasti barang yang betul-betul berkualitas. Produknya dijamin, performnya dijamin, mutunya berkualitas dan sebagainya dan sebagainya. Demikian juga di dalam kekristenan yang ori. Saudaraku, ayat yang ke-6 jelas berkata, barang siapa mengatakan ia, yaitu seseorang yang ada di dalam Dia, di dalam Tuhan, ia wajib hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kehidupannya sama seperti dengan Kristus. Itulah orang Kristen yang ori, saudara-saudara. Kata wajib diambil dari bahasa aslinya yaitu ofilo. Ofilo artinya mesti atau harus. Jadi kata wajib pengertiannya sama dengan mesti atau harus, saudara-saudara. Pertanyaannya, apa yang mesti, apa yang harus, apa yang wajib sama seperti Kristus? Mari kita lihat di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Di sana dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama kita belajar, dari mana kita tahu orang Kristen ini orisinil atau ori? Saudaraku, maka ia wajib sama seperti Kristus. Apanya yang sama? Menuruti perintah-perintahnya. Seperti Kristus juga, dia selalu menuruti perintah Bapa di surga. Terlebih lagi pada waktu dia datang ke dunia ini, dia mengikuti segala perintah Bapa, bahkan sampai harus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, yakni saudara dan saya. Perhatikan saudara-saudara, di dalam kitab Filipi pasal yang kedua jelas sekali, dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib karena mengikuti perintah Bapa di surga. Kata Bapa harus mati, ia mati, saudara. Begitu menuruti perintahnya. Demikian juga dengan saudara, dengan saya. Kalau kita mau kita menjadi orang Kristen yang ori, mari kita belajar untuk selalu menuruti perintah-perintah Allah, perintah Bapa di surga. Apa itu? Banyak. Rajin ibadah, jangan mencuri, jangan korupsi, hidup jujur, giat berdoa, ikut pemuritan, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah menandakan bahwa kita orang Kristen yang ori. Sama seperti Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita sama seperti Kristus hari-hari ini di dalam kehidupan kita? Terutama di dalam masa pandemi corona ini. Jikalau kita sama hidupnya sama seperti Kristus, saya percaya Bapa di surga pasti menolong. Bapa di surga pasti memberkati kehidupan saudara dengan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Kalau kita hidup mengikuti firman Tuhan, kalau kita hidup mengikuti perintah Allah, berarti kita sudah sempurna. Kita sama seperti Kristus. Ini yang disukai oleh Tuhan. Tuhan mau kita seperti demikian. Menjadi orang-orang Kristen yang orisinil.
Apakah kita sudah mengikuti perintah Tuhan? Pertanyaannya. Saudara dan saya sama-sama kita yang tahu jawabannya di hadapan Tuhan. Poin yang kedua kita belajar. Apanya yang sama? Kalau kita mau jadi orang Kristen yang orisinil, yang ori, berarti kita sama seperti Kristus. Apanya? Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Artinya apa saudara-saudara? Kesimpulannya, ayat-ayat ini mau berbicara. Kalau kita mengasihi dunia, berarti kita nggak mengasihi Bapa. Kalau kita mengasihi Bapa, harusnya kita meninggalkan dunia. Karena Bapa dengan dunia jelas berbeda. Di bagian ayat-ayat dalam Alkitab lain mengatakan, jikalau kita menjadi dekat dengan dunia, kita sahabat dunia, berarti kita menjadi seterunya Allah. Karena Bapa dengan dunia berbeda, saudara-saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa buktinya? Apa yang harus sama? Bahwa kita menjadi orang Kristen yang ori, sama seperti Kristus. Apanya yang sama? Kita harus meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia dalam arti tidak terlibat dalam seluruh hawa nafsu kehidupan di dunia. Tidak terlibat dalam seluruh kejahatan-kejahatan dunia. Tidak terlibat dalam seluruh tingkah laku dunia yang berdosa di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama, kita introspeksi di dalam masa pandemi corona ini. Di hadapan Tuhan pada saat ini saudara-saudara. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Atau kita lebih mengasihi dunia? Kita lebih senang mengikuti dunia. Ya, keluar keluyuran malam-malam dan sebagainya, nongkrong-nongkrong tidak menentu, merokok, minum-minum dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama. Apakah kita lebih mengasihi dunia atau kita lebih mengasihi Allah? Saudaraku, Yakobus pasal 4 ayat 4 mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Luar biasa, Alkitab tegas berbicara kepada kita. Pertanyaannya, maukah saudara menjadi orang Kristen yang ori atau yang KW? Kalau orang Kristen yang ori tadi, dua saudara-saudara. Pertama, kita wajib sama menuruti perintah-perintahnya. Seperti Kristus mengikuti perintah-perintah Bapa sampai mati di kayu salib. Yang kedua, wajib sama meninggalkan dunia. Kristus pun tidak hidup mengikuti dunia. Kristus waktu ada di dunia, dia tidak ikut-ikutan dengan gaya dunia, tidak ikut-ikutan dengan tren dunia, TikTok, apapun itu yang sedang saat ini merajalela. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan kehidupan dunia ini. Dunia ini sedang dipakai setan untuk membawa kita hancur di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita jauh dari Tuhan. Rindukah saudara kembali kepada Tuhan, menjadi orang Kristen yang ori, menjadi orang Kristen yang original di hadapan Bapa di surga? Kalau saudara rindu, buka hati saudara. Kalau saudara belum pernah mengundang Yesus masuk, undang dia masuk hari ini. Undang dia masuk ke dalam hidup saudara. Dia akan memulihkan dan memberkati hidup saudara. Kita akan menjadi orang Kristen yang ori. Kita akan aminkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Bapa, meteraikan firman-Mu. Kami mau menjadi orang Kristen yang ori, sama seperti Engkau Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa, tolong kami untuk kami selalu taat mengikuti perintah-perintah-Mu, sama seperti Kristus taat kepada Bapa di surga. Ajar kami untuk mengasihi Engkau ya Tuhan, dan meninggalkan dunia, sama seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak ikut-ikutan dengan dunia, kami tidak sama menjadi dunia. Tuhan tolong Bapa, ini doa kami Bapa di surga. Bapa, bila mana ada penonton yang membuka pintu hatinya, Tuhan, masuklah ke dalam hatinya, berkati Bapa, jamah Tuhan Yesus. Bila mana ada pemirsa, penonton yang membutuhkan pertolongan, Bapa, Engkau berkati juga dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Fibi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.